Oke, teman-teman, kita bicara tentang organisasi. Nah, sesi pertama, sesi kedua sebetulnya hanya pengenalan ya tentang organisasi. Jadi, tapi gini, dalam nanti bisa dilihat di modulnya ya masing-masing. Di modul yang sudah disediakan oleh UT ya. Eh, Dilihat aja langsung di download. Nah, di sana ada presentasinya. Terus kalau untuk materinya Anda boleh cari di library ya UT. Baik, saya ingin membawa Anda ke materi eh, organisasi. Di dalam materi Anda ada beberapa teori, tapi intinya adalah saya ingin membawa Anda ke materi yang lebih simpel. Apa itu organisasi? Gini aja, ketika orang Anda kumpul di satu lingkungan, terdiri dari beberapa orang gitu ya, mengerjakan sesuatu yang sama, gitu ya. Tujuannya sama, misinya sama. Nah itu udah jadi organisasi. Jadi kumpulan individu itulah yang menjadi sebuah organisasi. Ya memang pada dasarnya kemudian ada organisasi-organisasi besar. Misalkan dari kumpulan tadi Anda 2-3 orang akan membentuk suatu organisasi bisnis misalkan. Itu terjadi, itu terjadi. Tinggal pengelolaannya. Ya, kalau Anda berbicara tentang 2 orang bisnismen besar di Microsoft kumpul gitu, ya terjadi. Akhirnya kita bisa lihat bahwa Microsoft menjadi yang besar ya. Salah satunya adalah itu. Kemudian perusahaan-perusahaan IT lainnya misalkan Apple gitu, dari 2 orang. Lihat sejarahnya bahwa mereka tuh foundernya paling 2 orang, 3 orang. Nah itu jadi organisasi besar ketika dia tujuannya sama membentuk suatu organisasi. Nah tinggal sistemnya aja gitu ya, dibentuk seperti apa. Makanya dalam teori Anda ada yang namanya Barnard mendefinisikan organisasi itu kumpulan orang ya yang katanya terorganisasi ya ketika sudah menjadi sebuah eh, proses bisnis akan menjadi sesuatu yang terorganisasi gitu ya, terkoordinasi gitu ya. Kemudian di situ tersusunlah struktur organisasinya, ada pimpinan, ada anak buah gitu ya. Jadi itulah sebetulnya organisasi. Jadi simpel ya. Organisasi orang ngumpul, kemudian terbentuklah ya tergantung tujuannya mau bisnis. Pemerintahan juga sama sebetulnya ya, terdiri kumpulan orang gitu ya, berusaha untuk mengontrol nih satu negara gitu. Tujuannya sama, kontrol satu negara. Ya, diberi skill dan kemampuan sebetulnya untuk kontrol suatu negara. Ya untuk seorang pemimpin tentunya harus punya skill ya, kemampuan. Nah itu bedanya dia. Tapi kalau founder-founder itu karena mereka sudah mulai dari nol, mereka tahu itu pekerjaannya apa. Kemudian selanjutnya beberapa hal yang disebut dengan aspek sosial ya. Ya ada, organisasi sosial ada ya. Bentuknya yayasan, yayasan pendidikan, yayasan amal, terdiri dari orang-orang yang ngatur tentang tujuannya ada sosial apa gitu ya. Nah itu. Jadi bentuk organisasi ya sederhana itu sebenarnya. Tinggal orang-orangnya aja punya skill atau kemampuan nggak untuk ngatur gitu.
Kalau yang nggak punya skill, kemampuan untuk ngatur ya mungkin nggak berkembang. Tapi ketika organisasi itu, kata orang sekarang, berasa lah di masyarakat gitu, itu berkembang artinya. Entah organisasi apapun juga ya, tapi kalau berasa gitu ya, ya sudah, jadilah sebuah organisasi yang bagus gitu. Berasa maksudnya memiliki dampak gitu ya, berasa. Eh, Teori-teorinya sudah ada di modul ya. Saya hanya memperjelas aja tentang hal tersebut ya. Eh, Kalau bicara kapasitas ya, kapasitas organisasi, sering melihat bahwa oh ini nggak ramping nih organisasi, ini organisasi gemuk nih gitu ya. Apa sih maksudnya? Organisasi ramping atau gemuk itu gampang kalau melihatnya sebetulnya ya. Ini organisasi isinya pekerja nih, banyak orang, tapi kerjaannya ada nggak gitu. Kerjaan itu bisa dilihat ya, rasional ya. Kalau yang nggak ada kerjaannya itu disebut organisasi gemuk. Apalagi sudah gemuk, kita orang mesti bayar organisasi itu. Nah itu organisasi gemuk. Kalau di ramping disebut ramping atau proporsional, seimbang dia kerjaannya dan orangnya seimbang. Ada organisasi kurus. Jadi kalau kurus itu kerjaannya banyak, orangnya sedikit. Nah, orang sering bilang, wah di perusahaan itu kita kerja rodi karena kurang pekerja. Nah, ya kurus dia. Akhirnya orang double job di situ, ya, ya kira-kira seperti itu. Ya, organisasi memang isinya adalah orang-orang ya, ada pekerjaan, tapi di situ juga ada tanggung jawab gitu ya. Ketika orang-orang memegang suatu posisi tertentu ada tanggung jawabnya. Perlu tahu bahwa job description itu bukan pekerjaannya aja, tapi tanggung jawabnya. Berhasil atau enggaknya, yaitu untuk Jepang sendiri, organisasi di Jepang sendiri, intinya orang bekerja harus bertanggung jawab, ya. Ada beberapa negara pekerjaan itu dilatih dari kecil gitu ya. Networkingnya dilatih. Supaya apa? Supaya bisa kerjasama antara satu orang dengan yang lain. Gitu. Termasuk Jepang. Tapi isinya kalau Jepang tanggung jawab. Dia ada budaya malu, malu, ya, malu. Ketika gagal itu malu gitu ya. Nah, itu disebut dengan tabu. Ya. Jangan sampai gagal deh. Gitu ya. Ada. Jadi organisasi itu seperti itu. Ya. Jadi organisasi. Saya tidak kasih presentasinya karena di sana sudah ada presentasi ya. Tinggal di download saja lah. Nah terus ada pemisah tugas atas satu divisi dengan divisi yang lain dan pisah tugas ya. Kalau di sebuah pekerjaan tertentu, misalnya industri ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang dipisah, atau di perusahaan lain, perbankan,
Anda bisa lihat kan tugasnya masing-masing beda, teller beda, customer service beda. Nah, di setiap organisasi harus ada pisah tugas. Supaya jangan rancu. Ya. Selanjutnya, apa sih yang organisasi terbentuk itu? Ya, kalau udah jadi besar, nah nanti kalau sudah jadi besar, memiliki banyak. Ya. Dimensinya banyak ya, akan menjadi dimensi yang banyak. Baik, untuk pengenalan organisasi secara simpel, itu aja dulu. Nanti Anda bisa lihat di materi selanjutnya. Akan banyak dijelaskan tentang dimensi dari organisasi. Artinya gini, dimensi itu. Dilihat dari besarnya suatu organisasi itu kontekstual ya. Ukuran organisasinya besar, kayaknya organisasi pemerintah itu besar. Makin besar organisasinya, makin susah ngurusnya. Gitu ya. Walaupun sebetulnya organisasi itu udah berdiri lama, tapi tetap aja susah. Gitu ya. Harus ada model sendiri. Gitu ya. Kemudian ada teknologi di organisasi, ya. Jadi dalam kontribusi besar, organisasi itu punya teknologi. Teknologi apa yang dipakai untuk menolong organisasi itu, apalagi era digital ya. Nggak mungkin sebuah organisasi tanpa teknologi. Ya, jadi perlu ada teknologi. Kemudian lingkungan juga menggambarkan nilai-nilai organisasi tertentu. Tapi yang penting itu ya ada teknologi, ada ukuran di nilai tersebut. Nah, lingkungan ini hanya elemen yang mempengaruhi ya jadi sebuah organisasi. Gitu ya. Simpel sih organisasi itu sebetulnya ya. Simpel mempelajarinya. Cuma ketika udah jadi besar muncullah berbagai teori yang untuk urusnya, tapi sebenarnya asal mengerti saja tujuannya apa sih gitu. Kemudian kita sama-sama bergabung tahu gitu maksudnya organisasi ini mengurusin apa. Itu aja ya. Oke ya, jadi itu jadi sorotan dalam teori organisasi sebagai pengenalannya. Bisa dilihat, Anda ada lihat di materinya selanjutnya. Oke, jangan lupa forum diskusinya. Kemudian juga Anda jangan lupa mengisikan absensi. Ya. Oke, terima kasih, sukses selalu.